Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, apa kabar? Tentu Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan materi pidato persuasif. Materi ini untuk adik-adik yang duduk di kelas 9. Nah, tentunya kalian sudah sering mendengar pidato persuasif, ya. Yuk, kita cari tahu apa itu pidato persuasif. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang pidato persuasif, coba kalian ingat kembali. Pernahkah kalian mendengar atau melihat orang berpidato? Kemudian apa yang kalian dapatkan dari mendengar orang berpidato? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang berpidato, baik itu di sekolah ataupun di media-media elektronik, kita sering melihat orang berpidato. Kemudian, dari pidato itu apa yang kalian dapatkan dari pidatonya? Pidato tersebut, ya. Baik, sebelum kita membahas materi lebih lanjut tentang pidato persuasif, silahkan adik-adik sekalian melihat contoh dan membaca, menyimak kembali pidato yang akan disampaikan berikut. Nah, ini dia contoh pidato, ya. Silahkan adik-adik membaca dan menyimak pidato. Bapak akan coba membantu untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 1 Bunyu. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan bersih lingkungan setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah ya dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi adalah contoh pidato. Tentunya kalian sudah mencermati apa saja isi dari pidato tersebut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari teks tadi kira-kira apa pengertian pidato ya? Dan apa pula ciri kebahasaan dari pidato tersebut? Nah, jadi setelah membaca contoh pidato tadi, menurut kalian apa itu pidato persuasif? Kemudian apa tujuan dari pidato persuasif itu? Bagaimana ciri kebahasaan teks pidato persuasif? Bagaimana struktur teks pidatonya? Apakah kalian mampu membuat pidato seperti contoh tersebut dengan kreatif? Ya, tentunya Bapak berharap adik-adik sekalian bisa membuat pidato persuasif yang lebih kreatif dari contoh yang tadi. Baik, selanjutnya, pengertian teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif yaitu teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan pembacanya. Jadi, pidato persuasif itu adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada orang banyak berupa ajakan dan bujukan, ya. Jadi adik-adik, persuasif sendiri itu merupakan ajakan dan bujukan, mempengaruhi orang, ya. Jadi pidato persuasif dapat kalian lihat pengertiannya pada tayangan ini. Selanjutnya, tujuan pidato. Pidato umumnya seperti yang kalian dengarkan tadi, ya. Pidato umumnya melakukan satu atau beberapa hal berikut. Karena tadi pidato persuasif, maka tujuannya adalah mempengaruhi orang lain agar mampu mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Selanjutnya, dari contoh pidato yang kalian baca tadi atau kalian simak tadi, ada beberapa kaidah kebahasaan pidato persuasif. Tentunya ini merupakan ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, menggunakan pernyataan langsung atau kata-kata sapaan. Yang kedua, seperti hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sekali lagi, menggunakan pernyataan langsung atau kata-kata sapaan orang kedua, seperti hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Biasanya pernyataan langsung atau kata-kata sapaan ini ada pada bagian awal atau pada bagian pembukaan pidato. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Ada istilah-istilah teknis dalam pidato yang kalian baca tadi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Tentunya tadi dalam pidato, contoh pidato yang sudah kalian baca dan kalian simak tadi, ada kata-kata konjungsi penghubung argumentatif seperti maka, karena, dan ada kata-kata lain di dalam pidato tadi. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Ya, jadi apa itu kata kerja mental? Kata kerja yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan segala sesuatu terhadap manusia itu. Ya, kata kerja yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya, dengan berhubungan dengan panca indera manusia. Jadi kata kerja mental itu berhubungan dengan panca indera manusia. Ya, bisa merasa, ya, bisa berasumsi, bisa menyimpulkan, bisa berpendapat, ya, yang biasa digunakan oleh manusia. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data.
dan merujuk pada pendapat. Jadi, pidato itu juga harus berdasarkan data yang ada, kata-kata rujukan ya, berdasarkan fakta yang ada. Itu sebagai penguat dari pidato kita. Nah, itu adalah ciri dari kebahasaan teks pidato persuasif. Lalu, bagaimanakah struktur teks pidato persuasif? Nah, di sini adalah struktur teks pidato persuasif itu berupa pendahuluan ya, kemudian isi pidato, kemudian penutup. Isi pidato tersendiri itu biasanya berisi maksud dan tujuan, rencana, sasaran dan langkah-langkah atau tindakan. Yang ketiga, penutup. Penutup di sini biasa berisi kesimpulan, harapan, pesan, dan salam penutup. Ya, itu adalah struktur teks pidato. Nah, dari penjelasan yang sudah kalian terima, Bapak yakin sekali kalian dapat mengerti dan dapat membuat sebuah pidato persuasif yang lebih kreatif dari contoh tadi. Ya. Kenapa? Karena kalian tentunya adalah anak-anak, adik-adik yang pintar-pintar semua ya. Penuh kreativitas dan penuh semangat. Jadi Bapak berharap adik-adik sekalian bisa membuat sebuah pidato persuasif berdasarkan ciri-ciri dan struktur teks pidato yang kita bahas tadi. Baik adik-adik sekalian, demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan adik-adik dapat mempelajari materi ini dengan baik, kemudian dapat mencoba membuat sebuah pidato persuasif. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa belajar di rumah dan selalu terapkan protokol kesehatan. Bapak kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Selamat tinggal.